yang dihasilkan oleh dere besarnya hanya segini guys. Nih, besarnya tentu saja seperti telur ayam kampung ya, kecil, masih kecil karena ini memang entoknya masih muda. Saya ambilkan telur entok dari indukan yang sudah beberapa kali bertelur. Nah, ini perbedaannya sangat jelas ya, perbedaannya ya. Kalau dibandingkan jauh banget nih, ini yang masih dere, ini yang entok yang sudah dewasa, sudah bertelur beberapa kali. Sangat jauh ya perbedaannya ya. Nih, ini untuk yang gimana, untuk gini ya, bisa dilihat perbedaannya. Yang ini yang sudah lama, ini yang baru, hampir separuhnya. Hadirin yang berbahagia, sudah tiba saatnya berjumpa kembali di channel Tom's Way. Terima kasih telah mendukung konten-konten kami hingga mampu bertahan dan berkembang sejauh ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom's Way dan kita sudah ada di kandang lagi. Ini sekarang masih siang ya, belum ada jam 3, jam 14.47. Dan pada kesempatan kali ini saya mengulas terkait entok dere yang baru saja bertelur begitu ya. Ada banyak pertanyaan, apakah telur ini harus diambil atau harus ditetaskan. Kalau saya biasanya menyarankan untuk diambil dulu, karena tentu saja telur pertama, telur yang dihasilkan oleh entok dere ini biasanya butirannya masih kecil, kemudian kalau ditetaskan juga kurang maksimal. Tapi ada juga pilihan tetap ditetaskan dengan pertimbangan bahwa indukan ini nanti akan belajar mengeram untuk media pembelajaran bagi dere atau entok yang masih muda atau masih pertama kali bertelur begitu. Dan itu tentu saja dua pilihan yang mungkin diambil salah satunya oleh para peternak. Oke, nggak usah kelamaan, kita akan lihat ya. Termasuk kita akan spill untuk dere-dere yang ada di sini. Kalau perlu kita nanti akan ukur panjangnya dan lebih jelasnya. Ayo kita langsung lihat aja. Untuk entok jumbo yang jantan dan masih dalam proses treatment di bulunya, karena kemarin sempat ada indikasi turun, tapi masih bisa diselamatkan. Ini di usia masih 2 bulan begitu ya, masih sangat panjang perjalanannya. Untuk sampai ke Jemoko saja masih jauh, karena ini masih calon siapan lah. Ini adalah segerombolan satu pacaan di Sambo, kemudian ini adalah betina-betinanya. Kita bisa lihat untuk betina yang di sini ada Dewi Sambi yang paling timur ini, yang biasa mengeluarkan postur tegapnya, dan di belakangnya adalah seronok. Dan ini dere-dere yang saya maksud adalah ini. Kita mau lihat postur dere-dere yang ada di sini. Ini yang menghasilkan telur perdananya. Alhamdulillah untuk posturnya cukup tegap begitu ya, panjang lehernya. Dan itu juga klan dari, rencana adalah silangan dari bawor begitu. Ini adalah anakan-anakan bawor yang berhasil kita tetaskan dan kita simpan. Jadi memang cukup istimewa menurut saya ya, untuk dari sisi postur tubuhnya. Ini panjang lehernya dan tegap, lihat tuh. Untuk betinanya kita nanti coba ukur satu panjangnya. Nah, ini salah satu dere yang ada di koleksi Tom's Way. Jadi dengan peci pekat, kemudian postur tubuh yang tegap, dan kita akan coba ukur panjangnya. Nah, itu yang dua, yang di belakang itu yang sudah lama, itu si seronok dan si Dewi Sambi. Yang di depan Dewi Sambi, yang belakangnya seronok. Di depannya adalah dere, ini juga dere. Ini yang bertelur, ini yang sudah dikawini. Nah, dan ini yang belum, yang belakang nih, tapi sudah dikawini, kakinya sampai agak pincang karena selisihnya cukup besar sama si Sambo itu, yang sana besar sekali.
Nah, itu yang di bawah matahari ini. Coba kita akan ukur ya, panjangnya berapa. Ini salah satu dere yang ada di Tomsui Farm. Entok yang akan menjadi regenerasi. Kalau itu sudah pasangannya, itu dua itu pasangannya Sambo. Itu Sambo guys, sudah sebesar sudah mulai tumbuh bulunya. Dulu sudah saya rapikan yang hitam, ini sudah panjang juga ekornya. Nah, ini Sambo, dan kita mau ambil derenya. Ini Sambo derenya. Coba kita akan ukur panjangnya ya di sini ya, dari situ. Untuk pengukuran panjang biasanya kita satukan dulu untuk pucuknya, dan kita akan ukur dari pucuknya. Ini 70 lebih, di 77 lebih ya, di detail wire dari atas ini sampai ke bawah sana ya. Nah, tuh 78 ya, 79 ya, hampir 79. Oke, jadi hampir 80 panjangnya di 79. Tapi ini kakinya sakit karena enggak sepantaran dengan si Sambo yang besarnya segitu, masih dere. Nah, ini di Dewi Sambi juga di kisaran 77 sampai 78. Yang itu juga sama, yang seronok juga 77 buat 78. Jadi untuk ukuran indukan memang sekarang untuk standar lah bahasanya. Standar untuk entok itu di 76 up lah. Dan untuk jantan di 1 meter up. Oke, kita mau pegang Sambo dulu yang bulunya masih baru nih guys. Ini Sambo, wih, ini Sambo beratnya mungkin ada 5 kilo up, ini berat sekali. Ini si Sambo, sini aja lah, sini ya. Itu jelek. Nah, ini Sambo. Wah, Sambo dalam posisi new bulu yang baru. Ini memang baru saya treatment. Ini memang kemarin sempat saya diamkan buluk karena takutnya kalau dalam top performanya ada yang datang ke sini takut kemudian dipinang. Tapi tentu saja ini tidak akan keluar di kandang ini. Nah, ini yang buru balunya sudah mulai dogol nih guys nih. Kemarin dicabut, sekarang sudah mulai tumbuh bulu balu. Ini tadinya hitam, kusam begitu ya. Dan ini kalau sudah full nanti cukup luar biasa cakepnya kamu, Bu. Ini belum mandi, nanti kita lihat kalau sudah mandi nanti guys nih. Si Sambo, pacak utama di Tomsui Farm. Ini pacaknya Sambo. Nah, kalau kalau sudah berdiri ini seperti ini guys nih. Ini belum top perform. Kalau sudah berdiri seperti ini guys, tinggi sekali ya, hampir sama kalau saya pas jongkok tingginya. Ini Sambo, ini anaknya sudah banyak dan sebagian sudah terkirim di beberapa wilayah, ada di Kudus, ada di Lampung, ada di area Purworejo sekitar sini, dan beberapa tempat yang lainnya. Ada memang hanya panjang tok, tapi kalau ini memang saya sukanya stylenya, lihat tuh stylenya untuk Sambo ini sudah melahirkan anakan-anakan yang bisa melebihi ini dengan silangan
yang paling banyak adalah anakan seronok ya. Di ini silangan sama seronok, hasilnya panjangnya, tegapnya, terus bidang lingkar dadanya ini cukup apa namanya ya, kalau menurut saya ya ada yang hanya panjang tok, ada yang panjangnya bisa lebih dari 1 meter up begitu ya, cuman apa stylenya kurang masuk begitu. Kalau di kelas penghobi tentu saja harapannya dua-duanya ada bobot, ada panjang, terus style. Nah ini stylenya bisa dilihat, style sambo seperti ini kalau pas berdiri. Nah tuh lihat, wah belum punya bulu dia guys, dan bobotnya 5, makanya ketika dia mengawini yang dere sampai pincang itu tadi kakinya, karena posturnya benar-benar tidak imbang begitu ya. Yang sambo sebesar itu, kemudian yang dere masih jelas. Kalau serono Dewi Sambi depannya hampir sudah, oh ya tulangannya sudah kuat juga, jadi nggak masalah. Dan untuk lebih amannya mungkin proses perkawinannya tidak di tanah ya, tapi di air, jadi agak lebih aman. Tapi ketika di tanah ya resikonya seperti itu tadi, ada yang agak sedikit pincang kakinya karena tidak kuat untuk menopang tubuh si sambo yang beratnya sudah di atas 5 kilo, itu hampir 6 kilo kali ya. Oke. Nah kita mau lihat telurnya ya, yang sudah dihasilkan oleh dere ini. Jadi ini saya kasih lihat untuk telur pertama entok jumbo yang dihasilkan oleh dere, besarnya hanya segini guys. Nih besarnya tentu saja seperti telur ayam kampung ya, kecil, masih kecil karena ini memang entoknya masih muda. Saya ambilkan telur entok dari indukan yang sudah beberapa kali bertelur. Kita ngambil 1 telur ya, dari sini aja. Nah ini perbedaannya, sangat jelas ya perbedaannya ya. Kalau dibandingkan jauh banget nih. Ini yang masih dere, ini yang telur yang sudah entok, yang sudah dewasa, sudah bertelur beberapa kali. Tentu saja ketika ini ditetaskan, tentu saja nanti hasilnya tentu kurang maksimal. Jadi ini telur yang baru saja dikeluarkan oleh entok dere, untuk yang masih dere, masih baru sekali bertelur. Dan ini adalah telur yang sudah dikeluarkan oleh indukan yang sudah beberapa kali bertelur. Tentu saja kalau ini dipaksakan ditetaskan dengan ukuran butiran telur seperti ini kurang maksimal ya, karena pasti mintinya jadi kecil, kemudian belum bisa untuk kemudian dijual atau dibesarkan sendiri. Tapi ada yang memilih ini tetap ditetaskan dengan pertimbangan dere ini akan belajar mengeram dengan entok yang dengan telur yang masih baru pertama dikeluarkan ini. Tapi kalau di Tonsway, telur-telur ini untuk telur pertama tentu saja saya akan ambil dan kemudian tidak saya tetaskan dengan pertimbangan nanti dia akan reproduksi lagi. Kemudian setelah bertelur, telurnya yang kedua, telur yang keluaran kedua biasanya sudah sebesar ini, lebih besar dibandingkan telur yang pertama. Itu kenapa kemudian pilihannya seperti itu. Kalau sudah telurnya sebesar ini, maka akan saya tetaskan menjadi calon anakan atau minti yang berkualitas begitu ya. Jadi ini ya baru aja keluar dan sangat jauh ya perbedaannya ya. Nih, ini untuk yang gimana, untuk gini ya, bisa dilihat perbedaannya. Yang ini yang sudah lama, ini yang baru, hampir separuhnya, masih kecil sekali. Oke, mungkin itu ya pertemuan kita hari ini, kita mengulas ini
Semoga informasi ini bermanfaat dan terus dukung channel ini, dan terima kasih yang sudah mendukung, dan yang belum silahkan subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sejahtera dan selawase salim dari Tom's Way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penampakan diri-diri Sambo, nah, istri-istri dari, nah ini tuh, lihat posturnya. Ini diri-dirinya, itu pejantannya yang masih di treatment besar sekali ya. Wow. Nah, ini adalah betina-betina diri yang menghuni Tom's Way Farm. Nah, itu dipanjang 78, 77, ada jam 79 untuk calon indukan atau calon pengganti dari Dewi Sambi dan Serono ya. Ini proyeksinya untuk, nah ini Serono guys, Dewi Sambi ini Dewi Sambi. Nah ini adik-adiknya. Jadi ini panjangnya cukup bagus untuk calon betina, dan ini sudah bertelur. Yang sebelah tengah itu telurnya tadi sudah saya lihatkan. Jadi ini betina-betina di Tom's Way Farm diri ya, calon indukan. Ini yang masih junior, ini seniornya nih. Ini Dewi Sambi dan Serono ada di bawah bersama Sambi. Mantap. Ini kalau air bersih dia langsung mandi guys, dia turun. Ini yang bertelur, yang di bawah itu. Ini Sambo, ini betinanya. Betina-betinanya. Ini calon jantan, dua calon bejantan yang masih kita treatment supaya tidak turun bulunya di bawah. Kamu ngapain kamu? Ini dia calon jagoan-jagoan ya, calon bejantan. Panjangnya, tegaknya, lihat posturnya. Nah ini dirinya.